Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Nindya selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik. Di sini kami dari kelompok 1 Manajemen Strategik ingin mempresentasikan yang berjudul Analisis Kegagalan PT Bata. Di kelompok satu sendiri ada Mas Egat Abdul Rozak dengan NIM akhir 041. Selanjutnya ada saya sendiri dengan NIM akhir 053. Selanjutnya ada Mbak Kalista Meriana dengan NIM akhir 056. Selanjutnya ada Mbak Matilda Deva dengan NIM akhir 058. Dan yang terakhir ada Mbak Romahalia dengan NIM akhir 065. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, memasuki materi pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan sendiri terdapat latar belakang. Di PT Bata atau PT Sepatu Bata Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan alas kaki. Perusahaan ini merupakan bagian dari Bata Shoes Organization yang dikenal sebagai salah satu produsen alas kaki terbesar di dunia. PT Bata memproduksi berbagai jenis sepatu untuk pria, wanita, dan anak-anak serta berbagai aksesoris sepatu lainnya. Next. Yang kedua yaitu tujuan dari penelitian esai ini yaitu untuk menginformasikan sejarah dan perkembangan dari PT Bata itu sendiri. Yang kedua untuk menyoroti peran dan posisi industri. Yang selanjutnya yaitu menganalisis strategi bisnis dan yang terakhir untuk mengidentifikasi kontribusi ekonomi dan juga sosial. Yang selanjutnya yaitu metodologi yang digunakan. Metode yang kami gunakan dalam pengumpulan data kali ini yaitu menggunakan metode studi literatur, yang dimana dilakukannya pengumpulan data melalui data pustaka serta mengolah data penelitian. Oke, yang selanjutnya secara singkat PT Bata. Bata berdiri pada tanggal 21 September 1894 yang didirikan oleh saudara kandung yang bernama Thomas Anna dan Antonin di Czechoslovakia pada tahun 1897, yang dimana PT Sepatu Tbk menjadi perusahaan pertama yang mengawali pembuatan sepatu dengan mesin pembuat sepatu tenaga uap. Bata telah menjadi penghasil sepatu terbesar di dunia yang sudah beroperasi di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Pelaksanaan penjualan sepatu Bata di Indonesia dilakukan oleh PT Sepatu Bata Tbk. PT Sepatu Bata Tbk ini merupakan perusahaan anggota dari Bata Shoes Organization yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 1931. Sebelum tahun 2021, PT Sepatu Bata Tbk mengalami penurunan dan kehilangan banyak permintaan pelanggan dampak dari COVID-19, yang mengakibatkan mereka memutuskan untuk menutup beberapa gerai yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja perusahaannya. Hingga pada akhir bulan April 2024, PT Sepatu Bata Tbk mengalami kerugian dan memutuskan untuk melakukan PHK terhadap para karyawan secara bertahap dengan total kurang lebih 200 karyawan serta penutupan pabrik sepatu di Purwakarta. Bata sendiri memiliki visi dan misi. Yang pertama ada visi menguatkan posisi sebagai bisnis di bidang alas kaki di Indonesia. Untuk misi, berhasil menjadi organisasi bisnis alas kaki di dunia yang paling dinamis, fleksibel, dan mengerti kondisi pasar. Untuk struktur organisasinya sendiri, seperti yang tertera di layar, yang pertama, Presiden Direktur yang bertugas untuk menentukan jalannya perusahaan yang akan ditinjau secara keseluruhan dari berbagai aspek.
Untuk yang kedua ada ekspor dan SIC Director yang bertugas dalam menyusun perencanaan ekspor, administrasi, dan legalitas sesuai dengan permintaan pasar luar negeri. Yang selanjutnya ada Export Manager yang bertugas untuk memonitoring dan mengevaluasi jalannya pengiriman barang ekspor serta mengkoordinasi bersama instansi terkait dengan bea cukai, asuransi, dan lainnya. Yang selanjutnya ada Shift Designer. Shift Designer ini memiliki tanggung jawab dan mengawasi seluruh aspek desain dan inovasi dari suatu produk serta layanan perusahaan. Yang selanjutnya ada Brand Trading Manager, memiliki tanggung jawab dalam pengembangan strategi pemasaran dan program yang digunakan untuk memastikan produk yang telah dijual dalam toko. Yang selanjutnya Real Estate Manager, tugasnya dalam berkomunikasi dan memastikan hubungan antara penyewa dengan pemilik serta menyediakan administrasi untuk penyewa. Yang selanjutnya ada Sales Manager yang bertugas untuk melakukan kunjungan toko, individu perusahaan, dan meninjau kinerja, operasi, dan keuangan masing-masing toko secara rinci. Yang selanjutnya ada Sales Operation Manager yang bertugas mengenai efisiensi dan efektivitas pada penjualan perusahaan, serta membantu tim penjualan untuk mengevaluasi, serta optimasi mengumpulkan data penjualan. Yang selanjutnya ada District Sales Manager yang bertugas untuk mengawasi fungsi toko, merumuskan perencanaan, dan memastikan toko berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada Advertising Manager yang bertugas untuk merencanakan serta mengarahkan promosi maupun iklan perusahaan. Yang selanjutnya ada Renovation Manager yang memiliki tanggung jawab terkait perencanaan, rancangan, serta pelaksanaan mengenai suatu proyek renovasi atau pemeliharaan perusahaan serta memberikan jaminan keberhasilan suatu proyek dan sesuai dengan spesifikasi proyek. Yang selanjutnya ada Human Resource Department yang bertugas dalam merekrut karyawan untuk posisi yang sesuai dengan kemampuan mereka, memberikan pelatihan dan pengembangan serta memantau kinerja. Yang saya Payroll Manager yang bertugas mengenai pengawasan prosedur penggajian dan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Yang selanjutnya ada Personal Manager, bertugas untuk menangani isu-isu berkaitan dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebijakan dan proses yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, Finance Director, yang bertugas menjalin kerjasama dengan manajer lain yang berguna untuk membuat perencanaan serta peramalan mengenai aspek-aspek dalam perusahaan. Yang selanjutnya ada Finance Controller yang bertugas untuk mengkoordinasi dan mengarahkan penyusunan terkait dengan perkiraan anggaran dan keuangan serta persiapan dan penertiban laporan keuangan dengan tepat waktu. Yang selanjutnya ada Accountant Manager yang bertugas sebagai penghubung antara Departemen Keuangan dengan departemen lainnya yang tujuannya untuk memberikan data dan dukungan yang mereka butuhkan serta memastikan penyampaian internal atau eksternal audit tanpa ada masalah yang penting. Yang selanjutnya ada Tax Manager yang bertugas memberitahukan terkait layanan pajak yang sesuai dengan perundang-undangan dan perencanaan yang inovatif serta mengevaluasi terkait pengembalian pajak. Yang selanjutnya ada Manajemen Information System Manager. Memiliki tanggung jawab mengawasi pemasangan dan memastikan sistem backup berjalan dengan baik dan dalam sistem komputer. Yang selanjutnya ada Internal Audit Manager yang memiliki tanggung jawab memeriksa audit internal dan memeriksa sistem prosedur yang telah ditetapkan sebanyak minimal 2 kali dalam setahun. Yang selanjutnya ada Corporate Secretary dan Legal yang bertugas untuk memastikan semua dokumen hukum perusahaan dapat diperbaharui secara teratur serta diarsipkan sesuai dengan perintah dari pejabat tinggi. Yang selanjutnya ada Production Manager yang bertugas untuk melakukan sesuatu perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi,
standar kontrol kualitas suatu produk, serta mengawasi jalannya proses produksi. Yang selanjutnya ada Open to Buy Manager, memiliki tanggung jawab untuk menganalisis dan menghitung rencana pembelian yang berguna untuk stok dan penjualan. Yang terakhir ada Merchandising Manager yang bertugas mengelola pengelolaan terkait operasi penjualan dan perencanaan kebutuhan anggaran serta mengawasi sistem penjualan perusahaan. Selanjutnya ada analisis lingkungan bisnis. Next. Pertama ada analisis PESTEL. Analisis PESTEL terdiri dari 5 faktor. Yang pertama faktor politik, yaitu Bata perlu memantau perkembangan politik di Indonesia, terutama yang terkait dengan kebijakan ekonomi dan perdagangan. Stabilitas politik yang kondusif akan mendukung iklim investasi yang positif dan mendorong pertumbuhan bisnis Bata. Lalu yang kedua ada kebijakan pemerintah. Bata perlu proaktif dalam mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dan mengidentifikasi peluang dan tantangan yang terkait dengan kebijakan tersebut. Kepatuhan terhadap regulasi dan partisipasi dalam penyusunan kebijakan dapat bantu Bata untuk memaksimalkan keuntungan dari kebijakan yang mendukung industri alas kaki. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang stabil memberikan peluang bagi Bata untuk meningkatkan penjualan produk, perluasan jaringan distribusi, peluncuran produk baru, dan peningkatan kualitas layanan pelanggan dapat membantu Bata untuk memanfaatkan peluang ini. Lalu fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat berdampak pada biaya impor bahan baku dan harga jual produk Bata. Terapan strategi hedging, peningkatan sumber bahan baku lokal, dan diversifikasi sumber pendanaan dapat membantu Bata untuk memaksimalkan resiko fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga ada faktor sosial. Yang pertama ada demografi. Perubahan demografi seperti pergeseran ke arah populasi yang lebih muda mendorong Bata untuk menargetkan kelompok usia muda dengan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Pemanfaatan media sosial, platform digital, dan strategi marketing dapat membantu Bata untuk menjangkau konsumen muda. Lalu ada tren gaya hidup yang terus berkembang. Tren gaya hidup yang terus berkembang mendorong Bata untuk mengikuti tren tersebut dan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan tren terkini. Riset pasar, kolaborasi dengan desainer, dan pemanfaatan media sosial dapat membantu Bata untuk menciptakan produk yang inovatif dan stylish. Lalu untuk yang selanjutnya ada faktor lingkungan. Yang pertama ada peraturan dan standar lingkungan. Bata perlu mematuhi peraturan dan standar lingkungan yang semakin ketat. Penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, menerapkan praktik produksi yang berkelanjutan, serta edukasi konsumen tentang gaya hidup yang ramah lingkungan dapat membantu Bata untuk membangun citra perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Lalu yang kedua ada kenaikan harga bahan baku. Kenaikan harga baku yang ramah lingkungan dapat berdampak pada biaya produksi Bata. Diversifikasi sumber bahan baku, pengembangan bahan baku, dan peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku dapat membantu Bata untuk mengolah biaya produksi. Yang terakhir ada faktor legal. Yang pertama ada peraturan ketenaga kerjaan. Bata perlu mematuhi peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan perundangan lainnya. Hal ini termasuk ketentuan mengenai upah minimum, jam kerja, studi, dan kesempatan kerja. Patuhan terhadap peraturan dapat membantu Bata untuk menghindari tuntutan hukum dan membangun hubungan yang baik dengan karyawannya. Next. Yang berikutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Bata memiliki merek yang kuat dan terkenal. Bata telah lama berdiri di Indonesia, yaitu sejak tahun 1931, dan telah membangun merek yang kuat dan terkenal di kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat kesadaran merek Bata dan loyalitas pelanggannya. Contohnya banyak orang tua yang memiliki sepatu Bata untuk anak-anak mereka karena sudah terjamin kualitasnya dan telah dipakai oleh keluarga mereka selama beberapa generasi. Lalu yang kedua ada produk yang beragam. PT Bata menawarkan berbagai macam produk sepatu, mulai dari sepatu kasual, formal, hingga sepatu olahraga. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pelanggan dan meningkatkan pangsa pasarnya. Yang ketiga ada harga yang kompetitif. PT Bata menawarkan produk dengan harga yang kompetitif.
terutama untuk produk sepatu anak-anak. Hal ini membuat produk perusahaan terjangkau oleh banyak orang, terutama bagi masyarakat di kelas menengah ke bawah. Strategi harga yang kompetitif ini memungkinkan Bata untuk bersaing dengan merek sepatu lokal lainnya yang menawarkan harga yang terjangkau. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Yang pertama ada kurangnya inovasi produk. PT Bata dianggap kurang inovatif dalam mengembangkan produk baru. Hal ini dapat membuat perusahaan kehilangan pelanggan yang mencari produk terbaru dan trendy. Kedua ada ketergantungan pada pasar domestik. PT Bata sangat tergantung pada pasar domestik untuk pendapatannya. Hal ini membuat perusahaan rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi di Indonesia. Jika terjadi krisis ekonomi di Indonesia, penjualan dan profitabilitas Bata dapat menurun drastis. Contohnya pada saat pandemi COVID-19, penjualan Bata mengalami penurunan yang signifikan karena banyak yang membatasi aktivitas mereka di luar rumah dan mengurangi pengeluaran mereka, termasuk untuk pembelian alas kaki. Yang ketiga ada peluang. Yang pertama, ada pertumbuhan pasar sepatu di Indonesia. Pasar sepatu di Indonesia diperkirakan akan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Didorong oleh beberapa faktor seperti peningkatan pendapatan masyarakat, perubahan gaya hidup, dan peningkatan kesadaran terhadap fashion. Hal ini memberikan peluang bagi PT Bata untuk meningkatkan penjualannya. Yang kedua, perkembangan e-commerce yang luar biasa. Pasar e-commerce di Indonesia berkembang pesat dengan semakin banyak orang yang berbelanja secara online. Hal ini menemukan peluang bagi PT Bata untuk menjual produknya secara online melalui platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. PT Bata dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualannya dengan berjualan online. Yang terakhir ada ancaman atau threat. Yang pertama ada persaingan yang ketat. Industri alas kaki di Indonesia sangat kompetitif dengan banyak pemain besar yang sudah lama berdiri dan memiliki pangsa pasar yang besar. Hal ini merupakan ancaman bagi PT Bata karena perusahaan harus bersaing dengan mereka untuk mendapatkan pelanggan. Kemudian ada kemunculan pemain baru. Seiring dengan perkembangan e-commerce, semakin banyak perusahaan baru yang masuk ke industri alas kaki dengan menawarkan produk yang unik dan menarik melalui platform online. Hal ini merupakan ancaman PT Bata karena perusahaan harus bersaing dengan pemain baru untuk mendapatkan pelanggan. Next. Yang selanjutnya ada analisis industri menggunakan Porter 5 Force. Yang pertama ada kekuatan tawar-menawar pemasok atau supplier bargaining power. Industri alas kaki memiliki banyak pemasok bahan baku, namun beberapa bahan baku yang penting mungkin dikuasai oleh sedikit pemasok dan memberikan para pemasok ini pengaruh atas harga dan kualitas. Fluktuasi harga bahan baku seperti kulit, karet, dan tekstil dapat berdampak pada margin keuntungan perusahaan alas kaki. Lalu yang kedua ada kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyer bargaining power. Industri alas kaki memiliki pasar yang sangat luas dengan berbagai macam pilihan alas kaki dari berbagai merek dan rentang harga. Konsumen dapat memilih alas kaki sesuai dengan daya beli mereka. Daya beli konsumen dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seperti inflasi dan tingkat pengangguran. Selain itu, platform e-commerce memberikan kemudahan bagi pembeli untuk membandingkan harga dan produk dari berbagai merek, sehingga meningkatkan daya tawar mereka. Lalu yang ketiga ada ancaman masuknya kompetitor baru atau threat of new entrants. Hambatan untuk memasuki industri alas kaki tergolong rendah. Dengan didukung dengan mudahnya akses ke bahan baku, teknologi, dan tenaga kerja terampil dapat menarik kompetitor baru untuk memasuki industri ini. Lalu yang keempat, ancaman produk pengganti, threat of substitutes. Trend fashion dan preferensi konsumen dapat mendorong permintaan produk alas kaki alternatif. Inovasi teknologi dalam bahan baku dan desain alas kaki dapat menciptakan produk pengganti yang lebih menarik dan fungsional. Peningkatan kesadaran lingkungan yang mendorong munculnya alas kaki yang terbuat dari bahan daur ulang yang ramah lingkungan serta dapat menarik konsumen yang eco-conscious. Lalu yang terakhir, persaingan antar kompetitor, trade of rivalry. Industri alas kaki di Indonesia memiliki banyak pemain, baik lokal maupun internasional. Merek-merek ternama saling bersaing dalam berbagai aspek termasuk harga, kualitas, branding, desain produk, dan layanan pelanggan. Baik, selanjutnya ada strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. PT Bata melakukan segmentasi pasar dengan membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik demografis, geografis, dan psikografis. Secara demografis, Bata melayani berbagai kelompok usia dari anak-anak hingga orang dewasa, serta mempertimbangkan perbedaan gender dengan menyediakan sepatu khusus untuk pria dan juga wanita. Bata juga menyediakan produk untuk berbagai kelompok pendapatan,
dari produk dengan harga terjangkau hingga harga yang lebih mahal. Dari sisi geografis, Bata juga memperluas jangkauan pasarnya ke berbagai wilayah, baik kota besar maupun kota kecil. Lalu, secara psikografis, Bata mengelompokkan konsumen berdasarkan gaya hidup dan kepribadian, dengan menawarkan produk yang cocok untuk mereka yang aktif dan sporty, profesional, atau maupun mereka yang mengutamakan kenyamanan. Nah, dengan segmentasi pasar yang tepat ini, PT Bata secara lebih efektif mampu memenuhi kebutuhan berbagai kelompok konsumen, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperluas pangsa pasar mereka. Lalu selanjutnya ada penetapan harga. Penetapan harga PT Bata didasarkan pada beberapa strategi yang mempertimbangkan segmen pasar yang beragam serta faktor biaya, nilai, dan persaingan. Untuk memastikan harga yang kompetitif, Bata menggunakan pendekatan berbasis nilai, di mana untuk koleksi yang lebih premium, Bata menerapkan penetapan harga berdasarkan nilai. Biasanya, produk-produk ini tuh dihargai lebih tinggi, yang mencerminkan proposisi nilai untuk terkait gaya, inovasi, dan kualitas. Selain itu, Bata juga sering menggunakan praktik penetapan harga psikologis dengan menetapkan harga produk pada Rp199.900, bukan Rp200.000. Nah, strategi ini tuh secara efektif membuat produk tampak lebih terjangkau dan menarik bagi konsumen yang sadar akan biaya. Bata juga sering menggunakan strategi penetapan harga promosi seperti diskon dan penawaran khusus untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Dalam pasar yang kompetitif ini, Bata juga dengan cermat mengamati penetapan harga pesaing di berbagai pasar dan menyesuaikan harga mereka untuk tetap relevan dan tetap menjadi pilihan menarik bagi konsumen. Lalu yang ketiga ada promosi. Promosi PT Bata menggunakan kombinasi strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran merek, menarik pelanggan, dan mendorong penjualan. Bata sering mengadakan promosi di toko-toko fisik dan online seperti diskon dan penawaran khusus, misalnya kayak penawaran beli satu dapat satu. Selain itu, Bata juga cukup aktif di platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk berinteraksi dengan konsumen dan mempromosikan produk-produk mereka. Strategi promosi ini memungkinkan PT Bata untuk menjaga audiens lebih luas dan mendorong konsumen untuk memilih produk Bata sebagai pilihan utama mereka. Yang selanjutnya ada strategi produksi. Strategi produksi PT Bata menggabungkan proses otomatis dan manual dengan langkah-langkah pengendalian kualitas yang ketat untuk memastikan produk kualitas tinggi. Proses produksi massal perusahaan dirancang efisien dan hemat biaya dengan fokus pada pengurangan biaya dengan tetap menjaga kualitas produk dan kepuasan dari pelanggan. Pendekatan ini memastikan efisiensi dan konsistensi dalam memproduksi alas kaki berkualitas tinggi. Perusahaan sangat menekankan pengendalian kualitas di setiap tahap produksi, mulai dari pengadaan bahan hingga perakitan produk akhir. Perhatian yang cermat ini merupakan bagian dari komitmen Bata dalam menghadirkan sepatu yang tahan lama dan nyaman bagi pelanggannya. Pengendalian kualitas itu merupakan aspek kunci dari strategi produksi PT Bata. Langkah-langkah pengendalian kualitas diterapkan pada setiap tahap produksi, mulai dari pencarian bahan mentah hingga pengiriman produk ke akhir, dan juga upaya peningkatan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pelanggan. Hal ini memastikan bahwa produk berkualitas tinggi dan memenuhi harapan para pelanggannya. Tindakan pengendalian yang dilakukan perusahaan Bata juga tidak mengurangi kualitas produk Bata. Sebaliknya, Bata menggunakan pendekatan strategis yang menyeimbangkan pengurangan biaya sambil mempertahankan kualitas untuk produk-produknya. Keseimbangan ini dicapai melalui perencanaan yang cermat dan pelaksanaan pengendalian biaya di seluruh proses produksi dan rantai pasokan. Nah, dengan menerapkan pengendalian biaya tersebut, Bata tuh mampu meningkatkan profitabilitas, namun juga tetap kompetitif. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bila strategi produksi dan operasi PT Bata ini tuh berpusat pada efisiensi, kualitas, dan pengendalian biaya. Selanjutnya ada inovasi dan R&D. Penelitian dan pengembangan atau R&D memainkan peran penting dalam inovasi produk PT Bata.
R&D membantu meningkatkan kualitas dan inovasi produk data dengan mengembangkan teknologi yang inovatif dan proses efisien, menciptakan pasar baru dan menjadikan PT Bata sebagai salah satu perusahaan alas kaki ternama di Indonesia. R&D membantu menciptakan berbagai macam inovasi di industri sepatu, seperti misalnya sepatu formal atau kasual, sepatu outdoor, dan sandal atau flip-flop yang mempengaruhi minat beli konsumen. R&D juga membantu meningkatkan kualitas produk sepatu Bata dengan memastikan bahwa harga produk itu sesuai dengan kualitas produk dan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada konsumen, sehingga nantinya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, R&D itu memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas, inovasi, dan kepuasan pelanggan PT Bata, serta meningkatkan kompetensi perusahaan Bata dalam bisnis alas kaki di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu kinerja keuangan. Berdasarkan analisis laporan keuangan terbaru dari PT Bata untuk tahun 2022, perusahaan tersebut mencatatkan rugi bersih sebesar 105,9 miliar rupiah, meningkat dari kerugian sebesar 51,2 miliar rupiah pada tahun 2021. Rugi bersih per saham setara dengan 81,47 rupiah per lembarnya. Lalu yaitu pendapatan terbaru dari perusahaan PT Bata yaitu pada bulan 9 tahun 2023 memperoleh 488,48 miliar, turun 0,4% dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 dan hanya mencapai 70% dari penjualan pandemi COVID-19 sebelum pandemi COVID-19. Selanjutnya itu pada tahun 2022 memperoleh 650,59 miliar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2021 memperoleh 574,26 miliar rupiah. Next. Selanjutnya itu pertumbuhan finansial. Tahun 2022 penjualan meningkat 46,74% dibandingkan tahun 2021. Lalu kerugian membengkak dibandingkan tahun 2021. Lalu aset naik menjadi 724,7 miliar rupiah dari 652,74 miliar rupiah di tahun 2021. Lalu selanjutnya kas dan setara kas 2,47 miliar rupiah pada tahun 2022 dibandingkan 2,79 miliar di tahun 2021. Lalu selanjutnya pada tahun 2023 hingga September tahun 2023. Penjualan meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Kerugiannya menyusut dibandingkan periode yang sama di tahun 2022. Lalu aset tercatat terbesar 702,84 miliar rupiah per September 2023, naik dari 652,74 miliar rupiah di akhir tahun 2022. Selanjutnya itu kinerja non keuangan. Yang pertama survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan yaitu PT Sepatu Bata secara berkala melakukan survei kepuasan pelanggan untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap produk, layanan, dan pengalaman belanja. Hasil survei ini digunakan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan perusahaan. Next. Selanjutnya ada ulasan online. Pelanggan juga dapat memberikan ulasan tentang produk dan layanan PT Bata di berbagai platform online seperti media sosial dan situs web e-commerce. Ulasan ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi perusahaan untuk memahami kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Selanjutnya ada penghargaan. PT Sepatu Bata telah menerima beberapa penghargaan yang terkait dengan kepuasan pelanggan seperti Indonesia Customer Satisfaction Index atau ICSI dan Marketeers Choice Award. Penghargaan ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Selanjutnya
kinerja kandungan keuangan reputasi merek. Yang pertama, kekuatan merek. PT Sepatu Bata merupakan salah satu merek sepatu ternama di Indonesia dengan sejarah panjang dan reputasi yang baik. Merek Bata dikenal dengan produknya yang berkualitas, tahan lama, dan terjangkau. Selanjutnya, kesadaran merek. Merek Bata memiliki tingkat kesadaran yang tinggi di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan tingginya tingkat kunjungan ke toko Bata dan website Bata. Selanjutnya itu persepsi merek. Merek Bata umumnya dipersepsikan sebagai merek yang terpercaya, handal, dan sesuai dengan nilai-nilai keluarga Indonesia. Selanjutnya itu kinerja non keuangan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Program CSR PT Sepatu yang pertama, program CSR PT Sepatu Bata memiliki berbagai program CSR yang berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Yang kedua, penghargaan CSR. Perusahaan telah menerima beberapa penghargaan atas program CSR-nya seperti Indonesia CSR Award dan Green Company Award. Dan yang terakhir, laporan keberlanjutan. PT Sepatu Bata secara rutin menerbitkan laporan keberlanjutan yang berisi informasi tentang program CSR dan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan. Selanjutnya yaitu tantangan dan masalah. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan juga eksternal. Di sisi tantangan internal sendiri, dari PT Bata dianggap tidak cukup inovasi dalam pengembangan produk. Kekurangan inovasi menyebabkan perusahaan tidak dapat bersaing dengan baik di pasar yang terus berkembang dan meminta produk yang sesuai dengan tren terkini. Selain itu, ketergantungan pada pasar domestik telah membuat PT Bata rentan terhadap perubahan ekonomi dan juga perubahan konsumen di Indonesia. Operasional yang tidak efisien juga telah meningkatkan biaya produksi dan berkurang pada profitabilitas perusahaan. Yang kedua, ada tantangan dari sisi eksternal. Industri sepatu di Indonesia sangat ketat dengan banyak merek lokal dan internasional yang berkompetisi untuk memperoleh market share. PT Bata telah sulit untuk membedakan diri dari pesaing-pesaingnya yang menyebabkan penurunan dalam posisi pasar perusahaan. Untuk mengatasi persaingan yang ketat, PT Bata harus memaksimalkan kekuatan dan juga mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk membedakan diri. Selain itu, ekonomi Indonesia telah mengalami fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang termasuk penurunan dalam pengeluaran konsumen dan juga peningkatan inflasi. Next. Selanjutnya ada solusi dan rekomendasi. Yang pertama ada solusi jangka pendek. Dalam menghadapi tantangan internal, PT Bata dapat membuat program inovasi produk dengan melakukan riset pasar yang mendalam untuk mengidentifikasi tren dan preferensi konsumen saat ini. Hal ini bisa diwujudkan melalui survei online dan analisis media sosial untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pelanggan. Dalam hal pemasaran, Bata dapat mengembangkan kampanye pemasaran digital melalui media sosial dan platform online lainnya. Kolaborasi dengan influencer dan public figure yang populer di kalangan generasi milenial atau generasi Gen Z juga dapat membantu meningkatkan visibilitas merek dan mendorong penjualan online. Lalu untuk mengatasi ketergantungan pada pasar domestik, PT Bata bisa mempertimbangkan ekspansi ke pasar luar negeri yang memiliki potensi tinggi. Yang selanjutnya ada solusi jangka pendek eksternal. Untuk menghadapi tantangan eksternal, PT Bata perlu memperkuat strategi diferensiasi dengan fokus pada nilai
tambah dari produknya, di mana hal ini bisa dilakukan dengan menekankan kualitas produk, kenyamanan, dan desain unik yang tidak mudah ditemukan pada merek lain. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan pelanggan dapat menjadi pembeda yang kuat dari pesaing. Selain itu, Bata harus tetap memonitoring perkembangan ekonomi dan pasar secara cermat, serta memahami dinamika persaingan dan kebutuhan konsumen yang terus berubah. Dengan langkah-langkah ini, PT Bata dapat menghadapi tantangan internal dan eksternal dalam jangka pendek secara lebih efektif. Baik, yang selanjutnya ada solusi jangka panjang. Yang pertama, untuk keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang, PT Bata perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal yang dihadapinya. Secara internal, PT Bata perlu meningkatkan program inovasi dengan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk R&D dan mengadopsi teknologi terbaru dalam pengembangan produk. PT Bata juga perlu mengoptimalkan dan meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas. Selain itu, Bata juga perlu fokus pada pemasaran digital yang lebih ditingkatkan untuk menjangkau konsumen milenial dan generasi Z yang lebih cenderung berbelanja secara online. Lalu dari sisi eksternal, PT Bata harus fokus mengembangkan strategi diferensiasi jangka panjang yang menunjukkan keunggulan produknya untuk membedakan diri dari pesaing dalam industri sepatu yang kompetitif. Dalam menghadapi fluktuasi ekonomi, Bata perlu mengadopsi strategi yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan pasar. Diversifikasi pasar dan produk juga dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko dari fluktuasi ekonomi yang signifikan. Nah, dengan mengambil langkah-langkah ini, PT Bata dapat memperkuat posisinya di pasar dan mencapai pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya pandangan masa depan. Di era digitalisasi yang semakin berkembang, PT Bata memiliki kesempatan besar untuk memperluas kehadirannya melalui platform e-commerce dan pemasaran digital yang dapat meningkatkan penjualan dan jangkauan konsumen. Diversifikasi produk untuk menyesuaikan dengan tren fashion dan kebutuhan konsumen seperti memperluas lini produk ke segmen alas kaki olahraga dan produk ramah lingkungan juga bisa menarik lebih banyak pelanggan. Namun, PT Bata juga menghadapi persaingan ketat dari pemain lokal dan internasional yang menuntut inovasi berkelanjutan dan penawaran harga yang kompetitif. Perubahan tren konsumen yang cepat memerlukan adaptasi yang cepat dalam desain dan produksi. Sementara, kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan memerlukan fokus pada praktek bisnis yang berkelanjutan dengan fokus pada inovasi digitalisasi dan keberlanjutan. PT Bata dapat memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan tetap relevan di pasar yang terus berkembang. Next. Yang terakhir ada ringkasan. PT Sepatu Bata menghadapi tantangan internal dan eksternal seperti kurangnya inovasi produk, ketegangan besar domestik, dan persaingan ketat di industri sepatu. Namun PT Bata memiliki peluang untuk meraih kesuksesan dengan memanfaatkan pertumbuhan kelas menengah di Indonesia, mengembangkan strategi pemasaran digital, dan mengikuti tren fashion yang berkembang. Untuk mengatasi tantangan dan meraih peluang, PT Bata perlu fokus pada strategi yang inovatif, efisien, dan berkelanjutan, seperti pengembangan produk inovatif, diversifikasi pasar, penguatan strategi pemasaran, peningkatan efisiensi operasional, dan penguatan branding. Selain itu, PT Bata perlu membangun citra perusahaan yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui implementasi program CSR yang berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Dengan strategi yang tepat dan fokus pada upaya peningkatan kualitas produk, efisiensi operasional, serta kepuasan pelanggan, PT Bata dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin di industri alas kaki Indonesia dan meraih kesuksesan di masa depan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 atau kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.